Baik, saya mulai. Ini saya rekam untuk eh, sebagai bahan atau arsip untuk mata kuliah ini. Ini saya presentasikan kira-kira praktikum perancangan teknik industri yang bagian saya. Coba tolong, apakah Anda bisa mendengar saya? Bisa Pak, bisa. Ya, ini kelihatan jelas ya. Praktikum Ya perancangan kelihatan. teknik industri. Nah, ini praktikum perancangan teknik industri ini 4 SKS. Ini eh, dosennya merupakan tim ya. Ada ya, ini siapa lagi yang mau masuk? Oke, oke. Ya. Ya, dosennya ada 3 orang, saya, Bu Puji dan Bu Siti. Jadi mata kuliah ini merupakan muara ya, muara dari mata kuliah teknik industri yang sudah Anda pelajari dan seharusnya Anda kuasai. Nah, ini sambil mengulang mata kuliah yang lalu, Anda harus mencoba menguasai mata kuliah tersebut dan mengaplikasikannya di mata kuliah praktikum perancangan teknik industri ini. Nah, praktikum perancangan teknik industri ini skupnya hanya 2 aja, ya. Yaitu yang pertama adalah perencanaan bisnis, kemudian perancangan lantai produksi. Nah, nanti untuk perencanaan bisnis, nah, apa itu perencanaan bisnis? Yaitu menentukan visi misi, tujuan, strategi kebijakan, ya, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Nah, ini untuk subjeknya nanti kamu memang mata kuliah ini berkelompok ya, dibuat kelompok. Nah, ini nanti kita pikirkan strateginya bagaimana mengatur kelompoknya. Jadi nanti setiap kelompok membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis, kalau sudah selesai membuat rencana bisnis, baru membuat menentukan atau merancang di lantai produksinya. Nah, untuk perencanaan bisnis yang menjadi subjeknya utamanya adalah yang pertama kamu kenali bisnisnya. Jadi nanti setiap kelompok menentukan sendiri kira-kira besok ini untuk praktikum perancangan teknik industri yang bagian saya ini Anda ingin membuat perusahaan apa gitu. Jadi Anda kenali sendiri bisnisnya, kemudian nanti misalnya di sini coba saya nyalakan dulu videonya. Nah, ini adalah produk dari teman-teman Anda ya, angkatan lalu ini sebuah pesawat ya. Jadi ini produknya adalah mainan pesawat. Nah, ini rencana bisnisnya adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi mainan pesawat seperti ini dari kayu ya. Ini ada beberapa komponennya, sebenarnya ada roda ya, kemudian ada sayap yang lain. Kemudian yang lain juga ada, ini adalah mainan apa ini? Troli bayi ya. Jadi kereta bayi. Nah, ini kereta bayi. Nah, ini dari contoh kakak kelas Anda di tahun yang lalu. Nah, nanti Anda juga bersepakat dengan teman-temannya. Nah, besok mau buat perusahaan kita, perusahaan apa ya yang memproduksi produk apa gitu. Kemudian nanti di sini Anda tentukan visi misi perusahaan tersebut. Nama perusahaannya apa? Anda buat sendiri berdasarkan kelompok Anda, kesepakatan kita buat nama perusahaannya apa. Kemudian nama perusahaan itu harusnya ya menggambarkan produknya. Jadi dalam menentukan perusahaan Anda, dalam menentukan perusahaan Anda nanti, ya jangan sampai namanya kok nggak nyambung dengan kira-kira produknya gitu ya. Kemudian ini misalnya contohnya perusahaan memproduksi mainan troli bayi tadi ya. Kemudian Anda memberikan nama perusahaannya adalah
angkasa raya gitu misalnya, kan tidak begitu nyambung ya. Jadi usahakan nama perusahaannya itu yang menggambarkan kira-kira perusahaan kita ini seperti apa gitu, produknya apa ya. Nah, nanti dibuat visi misinya, kemudian deskripsikan rencana bisnisnya. Perusahaannya Anda itu seperti apa ya? Misalnya memproduksi ini adalah perusahaan mainan anak, troli bayi yang dengan skup ya global ya, internasional. Dan nanti ini akan dijual melalui misalnya segi pemasarannya melalui online ya, menggunakan platform bisnis online ya. Ya, ada yang mau bertanya silahkan langsung saja. Ada yang raise hand? Adakah? Kalau untuk kelompoknya itu gimana, Pak? Ya, nanti kita bicarakan ya masalah kelompoknya di akhir ya. Oke. Nah, ini saya jelasin dulu. Nanti kalau pembagian kelompoknya nanti saya jelasin. Kita sepakati bersama. Oke, yang pertama adalah perencanaan bisnisnya tadi, ya kemudian deskripsikan rencana bisnisnya. Ini perusahaan yang pasarnya global dan nanti dijual melalui platform penjualan online gitu ya, mau lewat Shopee dan sebagainya. Kemudian analisa pasar pesaing, kira-kira produk kamu sudah ada belum ya? Kenapa kamu milih produk itu? Kemudian desain pengembangan operasional dan manajemen. Nah, di sini lebih merencanakan ke arah organisasinya. Kira-kira Anda butuh sebaran tanggung jawabnya itu ya. Jadi perusahaan ini nanti terdiri dari direktur, kemudian wakil direktur, kemudian manajer pemasaran, manajer produksi. Ya itu direncanakan struktur organisasinya. Oke. Nah, mata kuliah yang kamu gunakan di sini itu ya mata kuliah yang banyak diasuh oleh Pak Dani ya. Kamu ingat lagi mata kuliah perilaku dan perancangan organisasi, manajemen bisnis, analisa dan perancangan perusahaan, dan kemudian kalau ada ya di bagian kewirausahaannya gitu untuk mempertajam kira-kira nanti dalam analisa pasar pesaing atau dalam memilih bisnis yang kamu inginkan gitu ya. Nah, ini kalau masuk ke tengah jalan jadi begini ya. Oke. Oke. Nah, ini perencanaan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan lantai perancangan lantai produksi. Ya, jadi skup mata kuliah praktikum perancangan teknik industri ini yang bagian saya hanya 2 ini aja. Cuma memang kerjanya banyak. Dan ini semua sudah dipelajari di mata kuliah Anda. Nah, untuk perancangan lantai produksi, ya, Oke, untuk lantai produksinya, ya kita harus ingat kembali dulu perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan datang. Tentu saja ini kita merencanakan lantai produksi itu dalam merencanakan lantai produksi tentu saja tujuannya adalah agar produksi kita berjalan efisien dan efektif ya. Nah, tahapannya nanti Anda analisis produk. Nah, ini nanti di mata kuliah perancangan tata letak fasilitas ya. Nah, yang saya punya di situ ada analisis produk, kemudian analisis proses. Jadi setelah Anda menentukan produknya apa, kemudian lakukan dulu analisis produknya. Nah, di analisis produk ini tentu kamu harus memunculkan bill of materialnya, BOM-nya. Dan tentu saja dengan gambar produknya. Ya, gambar produknya. Ini kamu dapatkan di mata kuliah menggambar teknik ya. Nah, dalam memilih produk apa yang akan kamu produksi, tentu saja harus direncanakan sesuai dengan kondisi pasarnya tadi.
Jadi ini sebenarnya tidak lepas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Kalau Anda masih ingat di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk itu ada metode Quality Function Deployment ya. Jadi QFD. Nanti kalau Anda menentukan jenis produknya, maka Anda kaji dulu produknya itu seperti apa. Dengan menggunakan QFD bisa dilakukan hal seperti itu. Kemudian untuk analisis proses, ya ini bagaimana cara memproduksi produk tadi. Ya. Tadi analisis produk, nanti kamu mengeluarkan gambar produk, menggambar teknik, ya mata kuliah menggambar teknik, kemudian nanti mengeluarkan bill of materialnya, daftar komponennya, kemudian Anda Anda kasih kode, di kode-kode daftar komponennya tadi. Jadi diingat, dibuka lagi mata kuliah perancangan tata letak fasilitasnya di bagian analisa produk dan analisa proses. Nah, analisa proses nanti ada peta proses operasinya yang harus Anda buatkan. Kemudian dilanjutkan dengan Anda meramalkan permintaan. Nah, ini mata kuliahnya ini perencanaan pengendalian produksi ya. Ini mata kuliahnya Bu Puji ini ya. Nah, dengan sistem produksi. Nah, ini juga Anda sudah melakukan harusnya di praktikumnya Bu Puji ya, di sistem produksi. Dan di analisa produk ini dan analisa proses juga di mata kuliahnya Bu Siti di perancangan teknik industri praktikum itu dia menentukan waktu proses ya, menentukan waktu proses. Kemudian kalau ada hubungan dengan antropometri, bentuk tubuh manusia, ini juga dikaji juga itu, tentang analisa produk dan analisa prosesnya. Ya, kemudian setelah diramalkan permintaan, jadi kan nanti ketemu, kalau di dalam mata kuliah Bu Puji itu, nanti kamu ketemu berapa kapasitas produksi yang mau kita buat. Jadi bulan depan itu, atau minggu depan, atau 3 bulan ke depan, 3 minggu ke depan, itu nanti mau diproduksi berapa banyak ya. Nah, itu nanti dilanjutkan mengelola persediaan, kemudian menyusun rencana agregat, membuat jadwal induk produksi, kemudian merencanakan kebutuhan material ya. Kemudian dilakukan penjadwalan pada mesin atau fasilitas produksi. Nah, untuk tahapan perancangan lantai produksi ini, ya ini mata kuliah yang harus Anda ingat lagi adalah perancangan dan pengembangan produk, menggambar teknik, material teknik. Ya. Kalau misalnya Anda mau membuat kursi, kursinya itu terbuat dari apa? Dari besi. Ya, besinya pilihannya seperti apa gitu. Kalau dari kayu, kayu seperti apa gitu. Kemudian untuk ergonomi antropometri, ya mata kuliah Bu Siti. Ya, di sana kamu belajar untuk menentukan waktu baku ya. Nanti waktu baku itu nanti masuk di peta proses operasinya di analisis proses ini. Kemudian perancangan tata letak fasilitas mata kuliah saya itu nanti Anda merencanakan layoutnya, layout produksi. Memang begitu banyak ya ini materinya sebenarnya. Nanti diusahakan semaksimal mungkin ya mana yang bisa dipenuhi. Intinya sebenarnya mata kuliah ini mengulang aja ini, mengulang mata kuliah, materi mata kuliah yang lalu. Baik, gitu kira-kira untuk mata kuliah ini, untuk bagian saya ya, ini kan mata kuliah ini kelompok tim ya. Jadi memang tidak bisa saya mulai kalau dari Bu Siti dan Bu Puji belum mulai ya. Jadi praktikum Anda di sistem produksi, di lab sistem produksi, Anda kan menentukan harusnya ya, itu dari tahapan peramalan produk, kemudian Anda lakukan line balancing ya. Nah, kemudian rencanakan produksinya, buat jadwal induk produksinya seperti itu. Nah, kalau begitu udah selesai kira-kira seperti itu. Baik, ada yang mau lebih diperjelas lagi, ada yang mau bertanya? Nah, ini saya tunjukin ya produk yang lalu yang tadi yang terlambat masuk. Nah, ini produk yang lalu itu kereta bayi. Nah, ini ada komponennya. Jadi
usahakan produknya itu terdiri dari beberapa komponen, Jadi jangan hanya satu komponen, nanti malah terlalu sederhana untuk perencanaan produksinya dan keseimbangan lintasannya. Jadi kalau di praktikumnya Bu Puji, di sana kamu karburator, nah itu terdiri dari beberapa komponen, kemudian dikelompokkan ya, dibuat stasiun-stasiun kerjanya. Nah ya, di sini kamu terapkan lagi. Jadi ini secara keseluruhannya. Kalau di Bu Siti, kamu yang ya diajarkan untuk apa itu menentukan waktu. Operator, Pak. Ya. Kemudian ya ini kalau antropometri ya, ini kalau ini mainan untuk anak-anak, ya itu kan ada ukuran tangannya anak-anak itu, biar nyaman dipegang itu berapa ukurannya. Kalau anak-anak usia berapa ini produknya. Nah terus ukuran tangannya anak-anak itu ukurannya berapa sehingga dia bisa menggenggam ini. Ya. Nah itu kan belajarnya di antropometri ya, ukuran tubuh manusia ya. Oke, kira-kira itu untuk materi praktikum ini ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi Berarti nanti outputnya gimana, Pak? Itu. gimana? Ya, Pak Masrul. Gimana? Outputnya bikin produk seperti itu, kah? Beda dengan 2 praktikum dari Bu Puji dan Bu Siti, Pak. Oh iya, beda lagi nanti yang bagian saya itu laporannya. Jadi Anda itu justru yang punya saya ini adalah muaranya gabungan dari mata kuliah yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan di sini. Mulai dari mata kuliah Pak Dani, kemudian sampai mata kuliah saya, mata kuliah Bu Siti, Bu Puji. Ya, intinya adalah mata kuliah yang memang harus dikuasai oleh seorang sarjana teknik industri. Makanya mata kuliah ini ditaruh di paling akhir di semester 7 ya. Praktikum perancangan teknik industri ini. Jadi nanti Anda ya seolah-olah ya saya ingin buka perusahaan, membuat perusahaan. Perusahaan saya itu mau seperti apa, mau jualan apa, produknya apa gitu. Ya. Kemudian kamu susun nama perusahaanmu apa gitu, PT apa gitu. Kemudian buat visi misinya, kemudian deskripsi rencana bisnisnya seperti apa ya. Jadi nanti ini kalau yang bagian perencanaan bisnis ya lebih banyak ke arah menulis ya, menulis nggak ada perhitungannya. Tetapi kalau sudah masuk ke perancangan lantai produksi, ini sudah mulai ada perhitungannya ini. Ya, ada metodologinya. Baik, ada lagi kira-kira? Ya, memang terasa banyak ya. Cukup berat juga sebenarnya. Iya, Pak, udah mepet banyak banget itu, Pak. Iya. Hanya itu. Atau gini saja, dijadikan satu kelompok, nanti Anda sendiri yang membagi-bagi tugasnya. Setiap orang ini kerjain ini gitu. Masuk. Berarti kelas pagi sore gitu aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian punya kerjaan. Sip, kelas pagi sore Mas Hari. Ya. Yang penting kalian ada bukti kerjanya untuk semester ini. Ini kondisinya memang lagi nggak pas ini gitu. Iya, Pak. Yang dari awal juga udah dari Bu Puji, Bu Situ udah agak telat nih, Pak. Masih baru kemarin ini selesai kan. Ya, makanya saya itu nggak bisa mulai kalau itu belum kalian jalani gitu loh. Jadi waktu di praktikum Bu Puji kan itu juga Anda melakukan peramalan produk ya? Praktikum Bu Puji enggak, Pak. Kan itu ini aja. Rancangan ini aja kan, rancangan Stasiun kerja. komponen. Oh, iya stasiun kerja itu maksudnya itu. Jadi ya stasiun kerja, Pak. Karburator itu kalian buka-buka toh. Kemudian Ya. dibuat kelompok-kelompok kerjanya yang stasiun 1 ngerjain ini, stasiun 2, 3 ya, Pak. Nah, sebenarnya yang ini juga begitu, tapi Anda bebas memilih produknya. Kalau sekiranya Anda misalnya
Kalau gitu biar kita nggak susah-susah ya, kami Pak buat perusahaannya ya perusahaan karburator aja gitu. Nanti datanya ambil data yang di praktikum Bu Puji, boleh. Jadi tinggal kamu Oh, boleh Pak ya. boleh aja nggak apa-apa. Tinggal kamu lengkapi aja ini tentang nama perusahaannya, visi misi dan seterusnya itu kamu lengkapi. Oh, oh iya ya Pak. Berarti tinggal menambahkan Ya, dari laporan yang sudah ada aja Pak ya. Nanti menambah dan melengkapi ya. iya iya Pak. Melengkapi sesuai ini PPT-nya Pak Masrul ini. Ya, ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini misalnya Anda kemarin tidak ada meramalkan permintaan. Nggak ada Pak. Ya itu. Nah, merencanakan produksi itu ya harus tahu dulu meramalkan permintaan. Wah, anak teknik industri kok nggak ngerti meramalkan permintaan. Kemarin itu ada yang skripsi itu masa nanya-nanya, Pak gimana cara meramalkan? Masa Allah meramalkan permintaan kok nggak ngerti gimana caranya? Ya tuh. Yang pertama ya harus di-plotting gitu. Nah, ini kalau gitu data-data saya dari mana, Pak? Kalau data-datanya, kalau namanya seorang mahasiswa itu cari data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kamu bisa ambil datanya lewat internet. Misalnya penjualan karburator kan ada hubungannya dengan sepeda motor gitu ya. Nah, kamu lihat Betul. penjualan sepeda motor tahun ini berapa? Ya. Ya betul Pak. Mungkin untuk produksi tahun depan berapa? Jadinya akhirnya kamu bisa dapat data itu. Ya. Ya. Itu kalau Sederhana itu Pak. itu bagus gitu. Ya. Kalau ngarang-ngarang ya bisa aja ngarang gitu. Tapi kamu kurang aplikasi ke lapangannya kurang gitu jadi hanya semua Ya, Pak. itu secara ngarang-ngarang terus gitu ya, nggak ada aplikasi real lapangannya. Maksudnya mata kuliah ini ya kamu terapkan di lapangan juga gitu ya. Nggak apa-apa, saya setuju. Kalau Anda setuju Pak, kami perusahaan karburator aja, oh ya udah nggak apa-apa, nanti buat Pak itu aja Pak, nanti Ya. kita cari datanya. Ya. Apalagi ini kan lagi pandemi, mesti ada penurunan ini kan Pak dari permintaan itu peramalan. Betul ya, itu nanti akhirnya kamu Betul. produksi berapa, ya itu harus direncanakan jadwal induk produksinya gitu loh. Ini anak teknik industri harus bisa ini. Ini mata kuliahnya Bu Puji sama Bu Ipa ya, menentukan jadwal induk produksi. Teori keputusan ada tuh Pak, yang di teori keputusan ini peramalan sama teori keputusan apa? Oh gitu. ya, kalau meramalkan ada teori keputusan. Tapi ini sebenarnya lebih aplikasinya di di perencanaan pengendalian produksi, karena beruntun dia. Nanti habis dapat peramalan rencana produksinya berapa kuantitas yang akan diproduksi, nanti dibuat jadwal induk produksinya. Minggu ini harus diproduksi berapa, minggu depan berapa gitu. Kemudian kapan kita harus melakukan pemesanan material ya. Itu juga ada informasinya itu di jadwal induk produksi. Oke. Nah, Pak. Karburator. Nah, sekarang kan gambar tekniknya. Karburator seperti apa? Nah, nggak apa-apa, saya setujui Anda cari di internet gambar karburatornya. Tapi itu tentu harus ada bill of materialnya ya. Bagaimana? Itu harus dipikirkan juga. Kalau punya ya bisa itu Pak, bisa. Bisa ya? Oh ya, siap. Bisa insya Allah. Nggak apa-apa. Ya, setelah aja udah mau masuk Indonesia Pak, apalagi karburator aja. Ya, siap. Baik, yang lain ada kira-kira sudah bisa dipahami kira-kira nggak bagian saya ini yang untuk hukum perancangan teknik industri ini? Udah ada gambaran kira-kira ya? Berapa ada? Nah, kapan dikumpulkannya? Wah, intinya itu nilai Anda kan harus keluar, itu ada jadwalnya Januari. Ya, jadi saya harus bisa memberikan nilai. Jadi nilai itu nanti modelnya kumulatif ya. Jadi kami bertiga, nanti bobot saya 2 SKS, Bu Siti, Bu Puji bobotnya 1 SKS. Nanti mereka memberikan nilai berapa, ya dikali bobotnya. Kemudian yang saya berapa dikali bobotnya. Nah, jadi yang punya saya ini memang materinya itu banyak sebenarnya. Jadi hanya sebagai tugas
akhir ya, maksudnya bukan skripsi ya. Jadi di semester akhirnya kamu yang kamu buktikan aja kira-kira itu apa yang kamu ingat di mata kuliah ini gitu. Kalau misalnya yang sudah saya presentasikan tadi itu ada yang kurang, pengen kamu lengkapi ya, wah silakan sekali, bagus sekali. Misalnya ya, menganalisis dampak lingkungan perusahaanmu ini kira-kira nanti itu limbahnya apa saja gitu. Oh, boleh aja kalau memang ingin begitu. Semakin lengkap semakin baik. Waduh, ini running out of time, tinggal 10 menit ya. Baik, gimana kira-kira? Nah, kelompoknya oke. Kalau memang Anda sepakat dijadikan satu kelompok, silakan. Kalau mau dibuatin 2 kelompok pagi sore, silakan. Jadi silakan Anda yang berkomunikasi ya. Jadi nanti Anda buat lewat pertemuan lewat Google Meet ya. Google Meet, kemudian Anda ngobrol, kira-kira gimana ini praktikumnya. Hanya 1 laporan boleh, 2 laporan boleh. Ya, itu 1 laporan itu untuk 1 kelompok ya. Ya, itu kalau 2 laporan berarti ada 2 kelompok. Baik, bagaimana kira-kira? Sudah aman? Aman, Pak. Oh iya, siap. Kalau begitu. Yang lain gimana? Ya Pak, ya. Oh iya, siap. Terima kasih. Terus yang lain? Mirsan udah? Yang lain gimana? Iman apa Ya kabar? Pak. Iman apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Tadi menyimak tuh. Ya, oke. Ya, tadi nyimak tuh, Mas. Nyimak, Pak. Ya. Jadi disepakati aja dengan teman-temannya yang lain. Ya. Baik, yang lain ada? Gimana lagi yang lain? Ada yang mau disampaikan? Mas Rosid, gimana kabar ya? Sehat, Pak. Aman toh? Aman. Aman, yang penting laporannya ada ya. Siap. Gimana Mas? Pak Rosid cuti, Pak Rosid. Ya, Pak Rosid cuti. Mas Oli gimana? Oke, ya. Mas Oli, silakan Mas Oli. Pertanyaan Pak, Ya, jadi berarti nanti kelompokan bisa ya Pak ya? ya, kelompok terus. Itu kelompoknya maksimal berapa orang Pak? Ya, kalau yang lalu-lalu itu maksimal 3 orang. Karena ini kondisi COVID, saya serahkan kepada Anda aja gitu. Mau berapa orang? Misalnya kalian bertemu bertiga, kita 1 kelompok aja ya. Ya, karena soulmate gitu ya. Berdua juga nggak apa-apa. Nah, ini Pak, kami berdua. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya ingin tidak menyusahkan Anda ya, karena situasi. Tapi kalau Anda ingin rame-rame bagi kerja, kamu ngerjain ini ya, mungkin kamu dalam 1 kelompok bisa 10 orang ya, wis nggak apa-apa. Oh. Berarti kalau Ya, ini ya tunggu Hauli dulu. Hauli gimana? Ada lagi yang mau disampaikan Hauli? Udah sih Pak. Udah. Ya. Oke, nanti tadi Nanda, siapa lagi tadi? Nanda apa Romadoni yang tadi mau nanya tadi? Nanda Pak. Oh ya Nanda, apa Nanda silakan. Mas Nanda, ada yang mau disampaikan? itu maksimal berapa orang ya Pak? 1 kelompok. Oh ya tadi barusan pertanyaannya sama Mas Hauli ya. Jadi tidak saya batasi. Kalian semua ini 1 tahun yang 1 semester ini bareng-bareng ngambil mata kuliah, mau jadi 1 kelompok, yo monggo nggak apa-apa, saya bisa maklum. Dan nilainya sama berarti kan? Kalau jawabannya satu kelompok ya udah 1 kelompok nilainya sama semua. Dari saya, nanti nilai lainnya kan dari Bu Siti dan Bu Puji gitu. Ya. Ini 4 SKS loh. Jadi hati-hati loh. Jadi nilai 4 SKS ini sama dengan nilai skripsi nih. Kalau kamu dapat ini bagus nilainya, itu sama dengan nilai skripsi itu. 4 SKS. Ya mudah-mudahan bagus lah hasilnya. Jadi yang Bu Puji sama Bu Siti diikuti aja maunya seperti apa. Kalau yang saya ini ya kalian sanggupnya seperti apa ya udah saya ikut. Tapi harapan saya seperti materi yang saya sampaikan tadi.
isi-isinya itu. Minimal ya nama perusahaannya ada ya. Kami perusahaan namanya ini, ya visi misinya ini gitu. Ya apa yang dibutuhkan? Struktur organisasinya seperti ini ya. Kemudian rencana pemasarannya seperti ini begitu ya. Jadi ya anggap aja Anda ingin membuka perusahaan, terus apa yang kamu harus siapkan gitu. Nah, kalau sudah mengerti nama perusahaan dan produknya, tentu harus diperjelas lagi produk kita ini bentuknya seperti apa ya. Itu kembali lagi ke BOM-nya, bill of materialnya. Dan jangan lupa gambarnya, gambar produknya itu tadi seperti apa gitu. Nanti kalau sudah dapat itu bisa lanjut lagi nanti untuk analisa cara buatnya seperti apa, analisis prosesnya gitu. Kemudian nanti masuk lagi waktunya, ya waktu prosesnya untuk setiap tahapan tadi. Ya, kemudian kalau sudah dapat waktu prosesnya, ya itu harusnya sudah dapat penentuan stasiun kerjanya yang di labnya Bu Puji itu. Stasiun 1 kerjanya ini, stasiun 2 kerjanya ini gitu ya. Kemudian setelah itu baru merencanakan produksinya, berapa yang mau kita buat. Ya, untuk merencanakan produksinya ya dilihat digunakan metode peramalannya dari data-data masa lalu, ya kira-kira tahun depan kita mau merencanakan produksi berapa begitu. Kemudian kalau sudah begitu, ya nanti kamu juga bisa tambahkan menentukan jumlah mesin setiap stasiun kerja. Jadi ingat mata kuliah fasilitas saya itu sebenarnya. Kalau yang lalu-lalu ada juga dia membuat itu layout perusahaannya, tata letak perusahaannya. Jadi mesin-mesinnya ini gitu. Nah, terkait produknya kembali lagi saya serahkan kepada Anda. Jadi kemudian kelompoknya juga saya serahkan kepada Anda. Mau berdua, bertiga, mau bersepuluh, atau mau semuanya satu kelompok ya silakan. Karena kerjaannya lumayan banyak. Baik, Hauli, apa yang mau disampaikan? Ada Hauli? Mau tanya lagi Pak, Ya. kalau yang praktikum ini ada modulnya nggak Pak buat pengerjaan yang mungkin buat bikin laporannya sama ini, Pak? Modulnya ini baru apa ini? Slide yang tadi yang saya tunjukin itu ya. Nah, yang saya share tadi. Ya, jadi kalau modulnya itu sampai saat ini belum ada yang sempurna jawabannya. Belum ada modulnya Mas Huli yang dari saya ya. Jadi tinggal mengikuti dari materi tadi aja yang disampaikan itu. Ya, dari materi Dari yang tadi yang saya PowerPoint-nya share. tadi aja. Ya, yang saya share tadi ya, ikutin ini aja ini. Oh, Ya, ini skop perencanaan bisnis dan perancangan lantai produksi. Jadi ya lihat aja subjeknya nih. Oh, kenali bisnis, buat visi misi, deskripsi, analisa pasar pesaing, desain pengembangan, operasional manajemennya, ya struktur organisasinya. Kemudian untuk lantai produksinya, lakukan analisis produk, analisis proses, meramalkan permintaan, mengolah persediaan, menyusun seperti itu ya kira-kira. Baik, ada lagi? oke, baik Ini Pak. bisa di-share di Google Classroom berarti Pak ya? Itu tadi PPT-nya Pak. Oh ya, nanti saya share ya. Ini juga, ini saya rekam ini. Nanti Anda bisa lihat hasil videonya di YouTube saya nanti. Kalau perlu, kalau mau diulang-ulang. Ya. Oke, baik, ada lagi. Ini tinggal 1 menit. Ya, maklum ini saya pakai Zoom yang gratisan ini ada batas waktunya. Iya Pak. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ya saya cukupkan. Ini saya rekamannya saya matikan ini. Siapa? Baik, kalau gitu kita komunikasi lewat WhatsApp ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Oke. selamat berjuang. Saya berterima kasih Anda mau mengejar materi ini. Makasih ya. Ya.